Nah ini dia udah jadi, ini kaldu dasarnya, brothnya. Minyak bawang yang wangi banget ini juga udah siap. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin tori paitan ramen atau ramen kuahnya tuh Hakata style gitu. Dia warnanya putih ya, wangi, gurih karena itu bukan dari susu, melainkan kita akan bikinnya semua pakai ayam ya, jadi nggak pakai susu. Dan kalian juga lumayan ada beberapa yang request tori paitan ala Marugame, kalau nggak mungkin ramen-ramen Jepang. Dan pastinya kita hari ini kan bikinnya pakai bahan-bahannya yang cukup mudah dan juga lokal semua ya. Oke, jadi mostly hari ini yang akan kita bikin tuh base kaldunya ya, kuahnya supaya gurih, yang terdiri dari kaldu ayam yang warna putih itu dan juga nanti ada minyak bawang. Nah untuk mie-nya itu aku udah pernah share juga, ada udong, ada mie yang tanpa telur, tapi kalian bisa pakai apa aja, bisa pakai mie telur, mie keriting dan lain-lain ya. Nah untuk toppingnya kalian bisa pakai chicken chashu yang pernah aku share juga resepnya, telur ramen udah pernah aku share juga, jadi kalian bener-bener tinggal mix and match aja. Oke, langsung aja. Ini yang pertama, ini untuk yang chicken brothnya dulu, tori paitannya dulu. Ini kita akan memerlukan ayam ya. Jadi ayamnya tuh kita perlu tulang sama daging, itu buat nanti bikin si kuahnya lebih creamy. Jadi kalau misalnya daging doang itu nggak bisa, kalau tulang doang juga kurang mantep ya. Jadi di sini aku pakai potongan sayap. Nah kalian bisa pakai ayam utuh, bisa pakai rongkong ya. Kalian tahu rongkong dicampur sama sayap itu juga bisa ya. Jadi diatur aja. Nah cuman kalau sayap ini dia udah ada dagingnya juga, tulangnya juga nggak besar-besar, jadi dia cepat hancur. Nanti hasilnya juga kuahnya dia lebih cepat jadi gitu dibanding kita kalau pakai tulang-tulang yang potongan besar ya. Lalu untuk aromatiknya kita akan perlu bawang putih, jahe, bawang bombay, daun bawang. Terus ini opsional aja, shiitake kering ya, jamur hyoko kering. Dia akan ngasih aroma. Dan kalau kalian punya konbu yang kayak gini, ini kalian juga bisa pakai. Cuman karena di sini aku emang bikinnya pakai bahan-bahan lokal yang gampang ditemukan, jadi aku skip aja konbunya, aku ganti pakai ini, kecap ikan. Dan juga nanti buat flavor, buat rasa kita perlu kecap asin, gula, garam, penyedap dan lain-lain. Dan tentunya kita perlu air ya. Dan untuk minyak bawangnya ini kita simple banget, kita cuman perlu bawang putih, bawang merah, minyak, dan juga kecap asin serta penyedap kalau kalian suka. Oke, pertama ini kita akan tuang minyak. Ini aku bikin kaldunya sama kulit-kulitnya ya. Belah aja. Jahe, bombay, daun bawang. Nah untuk ayamnya ini aku lebih suka dipotong kecil-kecil ya, supaya nanti kita ngancurin daging ayamnya tuh dia nggak susah ya. Oke, pertama ini kita akan masukin aja wangi-wanginya dulu. Nah sekarang ladanya ini kita giles aja sedikit, sesuai selera aja. Terus kita masukin, aduk-aduk sampai dia udah kecoklatan kayak gini. Ayam-ayamnya ini udah wangi banget semua. Sekarang kita boleh masukin air ya. Nah ini kita masukin juga jamur shiitake-nya sekarang. Oke, tahap ini juga penting, dimana sekarang kita harus masak ayamnya dia sampai tulangnya tuh bisa kita patah-patahin. Itu supaya bener-bener sari-sari tulangnya tuh dia keluar. Jadi bikin kuahnya dia warnanya kayak putih gitu, kayak milky. Padahal kita nggak pakai susu ya, dan juga pastinya gurih ya. Mau yang paling cepat kalian bisa pakai presto 1-2 jam. Atau kalau kalian mau pakai kompor biasa bisa di api sedang tuh kurang lebih 3-4 jaman lah ya. Kalau api kecil tentunya dia akan lebih lama, 6 jam mungkin. Tapi jangan lupa juga
jangan sampai gosong ya, makanya kita jangan pakai api besar gitu. Kalau api sedang juga jangan lupa sering ditambahin air. Karena pada dasarnya kita bikin kaldu pakai tulang ayam tuh dia paling cepet ya, karena tulangnya kan lebih kecil-kecil. Kalau pakai tulang sapi, kalau nggak tulang babi itu biasa lebih lama. Nanti untuk bumbuinnya itu kita akan belakangan ya, ketika si supnya atau kuahnya kaldunya ini dia udah siap makan ya. Karena kalau misalnya dari sekarang takutnya nanti ada keasinan atau gimana kan repot, mendingan nanti aja untuk bumbuinnya. Nah ini kalau udah susut kayak gini, ini pasti kan airnya kurang, kita tinggal tambahin aja airnya karena si ayamnya dia belum empuk. Nah ini sekarang kita masak aja terus sambil dibejek-bejek. Tuh kalian bisa lihat ya, kuahnya mulai creamy, mulai keruh. Ini wangi banget dan enak banget. Dan kalau tulangnya dia udah hancur kayak gini, ini bisa langsung disaring atau aku mau blender sedikit. Jangan terlalu halus karena kalau terlalu halus nanti kita perlu saringnya pakai cheesecloth, itu agak ribet kalau menurutku ya. Nah ampasnya ini juga bisa kita campur air lagi, lalu kita saring lagi. Nah ini dia udah jadi, ini kaldu dasarnya, brothnya, dan kalian harus perhatikan ya. Tadi kan kita masukin airnya, aku nggak bilang berapa banyak. Pokoknya nanti dengan resep yang tadi tuh hasil akhirnya ini kurang lebih 2-3 liter. Dan kalian bisa coba juga. Nah karena kalau airnya kebanyakan nanti kaldunya nggak ada spesialnya gitu, kayak kaldu ayam biasa ya. Jadi emang tadi kita pakai ayam cukup banyak untuk kuah yang jadinya tuh cuman segini. Tapi ini worth it banget sih. Kalau udah kayak gini, ini baru sekarang kita akan bumbuin langsung ke sininya. Biasa kalau di restoran ramen tuh dia terpisah ya. Ada mangkok dikasih dulu saus kecap asinnya, saus tarenya, baru kuahnya tuh tawar. Tapi karena ini kita bikin buat di rumah, udah kita bumbuin aja semua gabung jadi satu. Kecap ikannya ini buat bikin rasa lautnya dia lebih ada lagi karena kita nggak pakai konbu kan. Kecap asin, gula sedikit biar gurihnya makin keluar, dan juga garam. Nah ini kita nggak usah pakai penyedap tuh, dia udah gurih banget. Cuman kalau kalian nggak bisa hidup tanpa penyedap, kalian masukin aja nggak apa-apa sedikit. Nah ini kuahnya udah jadi. Gurih banget, ini enak banget sih, worth it buat kalian coba. Dan udah jadi kayak gini, ini aku akan bikin emang original aja kayak gini. Cuman kalau kalian mau tambah sedikit miso, kalau nggak misalnya di Jepang tuh ada juga yang pakai susu soy milk ya, susu kacang kedelai sama wijen giling sedikit, itu juga bisa. Cuman gini aja ya, trust me, ini udah enak banget. Kuahnya udah siap, sekarang kita akan bikin si minyak bawang yang gurihnya itu ya. Jadi bawang putih, bawang merah, cincang halus ya. Oke, jadi pertama kita akan goreng bawang-bawangnya itu sampai dia sedikit menguning ya. Apinya juga pakai api sedang kecil. Nah, jadi minyak bawang-bawangnya ini sebenarnya bukan something yang tradisional ya. Tapi kita akan bikin versi yang emang dia lebih gurih juga, nanti dia bisa jadi tambahan perasa juga ke dalam kuahnya itu. Kalau yang versi ramen-ramen yang biasa ada di kedai-kedai di Jepang, biasa minyaknya tuh dia minyaknya aja gitu loh, supaya wangi. Nah kalau udah menguning kayak gini, ini kita masukin kecap asin. Dan juga penyedapnya ya. Kalau nggak mau penyedap, tinggal di skip aja. Minyak bawang yang wangi banget ini juga udah siap. Terus aku udah siapin juga ini toppingnya. Di sini utamanya ada chicken chashu dan juga ramen egg atau ajiske tamago. Resep udah pernah aku share ya, kalian langsung cek aja, gampang banget, ekonomis, bahan lokal. Terus sekarang kita akan rebus mie-nya.
Sekarang kita tambah minyak bawang sama cabai bubuk kalau kalian suka. Pasnya gurih banget dan kalian bisa banget ya bikin ramen ala Jepang yang kayak gini, tori paitan, tapi di rumah dengan bahan-bahan yang gampang banget. Nah ini emang kuahnya nih menurutku ini spesial ya, karena kebayang rasa ayamnya tuh dia gurih banget. Oke, nggak usah panjang lebar, langsung aja kalian cobain di rumah. Dan jangan lupa juga untuk cek cara bikin si ayam chashu dan juga ramen egg-nya. Jangan lupa juga subscribe, like, share, dan lain-lain. Kalau kalian recook, tag ke @devinarman @devispantry. Stay tune terus and see you in the next video.